Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui dan maklumi, kita sebagai seorang mukmin memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Dalam hal kita melaksanakan ibadah sholat ini, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk mencapai keabsahan sholat kita masing-masing. Banyak di antara syarat-syarat yang menjadikan keabsahan sholat kita masing-masing. Salah satu di antara syarat untuk diterima dan absahnya ibadah sholat kita adalah yaitu menutup aurat. Dalam hal ini, bagi seorang perempuan, auratnya adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan tapak tangan. Bagi seorang laki-laki, auratnya adalah ma baina surrati warukbati, yaitu antara pusar dan lutut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun demikian, terkhusus bagi seorang laki-laki, ya walaupun keabsahan ibadah sholat itu salah satu di antaranya adalah menutup aurat antara pusar dan lutut, tidak etis rasanya dan tidak beretika rasanya manakala kita beribadah kepada Allah, menghadap bermunajat keharibaannya dengan hanya menggunakan kain sarung ataupun celana yang hanya menutup yaitu antara pusar dan lutut. Kenapa demikian? Sebagai contoh sederhana saja, seandainya kita mau berkunjung, mau datang ke rumah seorang pimpinan, apa itu datang ke kelurahan, datang ke kecamatan, ya, menemui Pak Lurah, menemui Pak Camat, atau datang menemui bupati atau wali kota, gubernur, presiden, dan orang-orang berpengaruh lainnya. Kita saja tentu menggunakan pakaian yang bagus, yang bersih, yang rapi, beretika, dan bertata krama ketika kita datang ke rumahnya dan menjumpai orang-orang yang berpengaruh tersebut. Apalagi ini kita berhadapan atau bermunajat keharibaan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Walaupun secara konteks fikih sah sholat kita manakala kita sudah memenuhi syarat, ya, suci tempatnya, suci pakaiannya, suci badan kita dari hadas kecil hadas besar, tepat pada waktunya, menghadap kiblat, kemudian menutup aurat, ya walaupun mungkin hanya sebatas ma baina surati warukbati, antara pusar dan lutut, tetapi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rasanya tidak etis, tidak pantas, dan tidak beretika manakala kita memiliki pakaian banyak, pakaian lebih, sementara kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah kepadanya hanya menggunakan baju seadanya.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama ketika kita hendak melaksanakan sholat, hendaknya kita yang pertama menggunakan pakaian yang menutup aurat, dan yang kedua gunakanlah pakaian yang paling bersih, paling suci, dan bisa jadi paling baik menurut kita. Kenapa? Karena ketika kita sedang sholat, hakikatnya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa itu pengertian ihsan. Yaitu ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat menghadap kepada Allah, hendaknya kita yakin betul atau kita hadirkan dalam diri kita seakan-akan Allah di depan kita. Jadi kita menggunakan baju yang bagus, ya, yang rapih, yang sopan, khudu, tawadu, rendah hati ketika ada di masjid atau di musola. Atau kalau kita tidak bisa menghadirkan ya, rasa bahwa Allah itu di depan kita, maka versi yang kedua, hendaknya kita meyakini bahwa segala gerak-gerik kita itu diawasi dan dipandang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita punya etika, punya adab ketika masuk masjid, masuk musola, dan ketika kita beribadah tentunya menggunakan pakaian-pakaian yang suci, pakaian-pakaian yang rapi, dan tentunya menutup aurat kita masing-masing. Dalam artian tidak sembarangan. Menggunakan baju yang suci, yang bagus, ditambah lagi menggunakan minyak wangi, atau mungkin ditambah lagi kesunahan memakai surban, ya, dan lain-lain sebagainya. Kita perindah dan kita perbaiki tata cara pakaian kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu yaitu 5 kali sehari semalam minimal, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Karena itu semua bisa menjadi tambahan kesempurnaan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa di samping dalam kita melaksanakan ibadah sholat itu banyak kesunahan-kesunahan yang hendaknya kita jalankan. Dan kesunahan ini tentunya akan menambah fadilah dan keutamaan atau kualitas sholat kita di hadirat Allah. Banyak di antara kesunahan-kesunahan yang hendaknya kita jalankan, baik itu sebelum sholat atau ketika mau sholat itu sendiri. Sebelum sholat misalkan apa? Sunnah untuk dikumandangkan azan, sunnah untuk iqomat. Ketika kita hendak sholat apa? Kita disunahkan untuk bersiwak, menggunakan siwak sebelum kita melafadzkan niat atau melaksanakan takbiratul ihram yang pertama kali dalam sholat kita masing-masing. Kenapa demikian? Dalam hal ini junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala bersabda an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'atan bi ghairi siwakin. Rok'atani 2 rakaat bisiwakin dengan menggunakan siwak, khairun itu lebih baik, min sab'ina daripada 70 rakaatnya bi ghairi siwakin dengan tanpa menggunakan siwak. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, junjungan kita Rasulullah SAW bersabda,
2 rakaat menggunakan siwak sebelum pelaksanaan sholat itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Ini sebuah keistimewaan khusus bagi orang-orang yang mau beribadah kepada Allah dan sebelum melaksanakannya ia mau menggunakan siwak. Biasanya dalam hal ini siwak itu menggunakan kayu arok yang kayunya biasanya berwarna putih kekuning-kuningan dan di situ baunya harum, baunya wangi. Kita gosokkan ke gigi kita sebelum kita melaksanakan sholat seperti ini bentuknya. Kita gosokkan ke bagian kanan 3 kali, ke bagian kiri 3 kali, ke bagian tengah 1. Itu cara kita menggunakan siwak. Lalu kita melaksanakan ibadah sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau melaksanakan itu, sederhana sepertinya, sepele sepertinya. Bahkan mungkin kalau yang tidak tahu atau yang nggak pernah ngelakuin itu, wah apaan sih itu? Kok ada kayu dimasukin ke mulut? Itu adalah siwak dan itu adalah kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendak kita ikuti. Kenapa? Karena berbeda sekali fadilah dan keutamaannya. 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih bagus, lebih utama daripada kita sholat 70 rakaat dengan tanpa menggunakan siwak. Nah, mari saudaraku dimanapun berada, keistimewaan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk kita selaku umatnya, mari sama-sama kita latih, mari sama-sama kita terima dan kita jalankan sedikit demi sedikit. Ya mungkin kalau yang nggak terbiasa bisa jadi agak canggung. Yang nggak terbiasa mungkin jadi kayak bagaimana rasanya begitu. Tetapi kalau sudah terbiasa menjadi kebiasaan, ada semacam tidak nyaman kalau ketika kita hendak sholat tidak menggunakan siwak. Siwakkan terlebih dahulu. Baik itu pada waktu pelaksanaan sholat fardu ataupun pelaksanaan sholat sunat. Insya Allah, jikalau kita perhatikan cara berpakaian kita yang rapi, yang sopan, yang suci, menutup aurat, ditambah lagi menggunakan wewangi-wangian, memakai sorban, bersiwak terlebih dahulu, insya Allah bobot kualitas ibadah sholat kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah fadilah keutamaan akan lebih banyak diberikan oleh Allah kepada kita manakala kita mau melaksanakan kesunahan-kesunahan ketika kita hendak melaksanakan sholat. Salah satu di antaranya adalah bersiwak terlebih dahulu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu itu memang perlu proses dan perlu pembelajaran. Termasuk salah satu di antaranya adalah ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau tidak kita paksa, kalau tidak kita biasakan, apalagi kita sebagai orang bodoh, orang awam, itu sangat berat sekali. Wayahnya istirahat, wayahnya capek, wayahnya tidur, ngantuk, suruh bangun untuk sholat. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, terbiasa, hati ini belum tenang, hati ini belum nyaman, bahkan ada perasaan resah dan gelisah manakala kita belum melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ataupun kesunahan-kesunahan yang sudah kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita latih sedikit demi sedikit. Awalnya itu jadi beban, lama-lama jadi kebutuhan, lama-lama lagi jadi sebuah hobi dan kesenangan. Jikalau kita sudah memiliki hobi beribadah, memiliki kesenangan menghadap keharibaan Allah dengan kewajiban dan kesunahan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
luar biasa. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang saleh, orang-orang yang muttaqin, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satunya adalah menggunakan siwak. Kalau tidak terbiasa, ada perasaan canggung, mungkin malu, mungkin risih, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita latih sedikit demi sedikit, pelan-pelan, karena ini sebuah kesunahan, ya, dan fadilahnya besar sekali, maka sedikit demi sedikit akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, akan ada yang janggal dan tidak nyaman manakala kita tidak menggunakan siwak itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami dan menjadi tambahan ilmu untuk kita, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk golongan orang yang beruntung fitini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilafnya atau kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.